kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ikon-ikon yang ada di Microsoft Word. Saya Bilang Info Abadi. Saya Fitria Pujiastuti. Saya Dwi Romiana. Saya Nurulala Tunggalima. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya Fitria Pujiastuti akan menjelaskan tentang setting halaman dokumen. Yang pertama, menampilkan ruler atau penggaris. Nah, penggaris di sini mempunyai fungsi untuk mengatur atau menyelaraskan berbagai elemen yang ada dalam dokumen, baik dari teks, gambar, tabel, dan lain-lain, agar lebih terstruktur dan rapi. Kemudian, cara untuk mengaktifkannya yaitu klik tab view, lalu centang kolom pada tulisan ruler. Nah, di sini ada pilihan antara ruler, grid lines, dan navigation pen. Nah, klik yang paling atas. Otomatis, penggaris atau ruler akan muncul dengan sendirinya. Kalau seumpama kalian tidak ingin penggaris ini muncul, maka klik lagi centang pada kolom yang bertuliskan ruler atau penggaris. Nah, sudah hilang. Kemudian yang kedua, untuk menampilkan teks border. Teks border di sini adalah garis putus-putus yang ada pada tepian halaman kerja Microsoft Word sesuai dengan ukuran margin yang kita atur. Dengan adanya garis seperti ini akan memudahkan kita untuk mengatur paragraf teks sampai untuk mempermudah mengatur peletakan kop surat. Teks border di sini berfungsi untuk mengatur paragraf teks serta untuk mempermudah mengatur peletakan kop surat agar paragraf teks dan juga kop surat tertata dengan rapi. Untuk cara mengaktifkannya, klik text file, kemudian option, nah, pada jendela Word, klik Advance, scroll ke bawah, sampai bertemu checkbox Show Text Border. Kemudian klik, lalu klik OK. Maka tampilan jendela Word akan muncul gambar seperti di layar ini. Kemudian kalau kalian ingin menonaktifkan teks border ini, caranya sama seperti tadi. Klik file, kemudian option, lalu klik advance, scroll ke bawah, hilangkan centang pada kolom show text border, kemudian klik OK. Nah, secara otomatis text border sendiri akan hilang. Nah, kemudian yang ketiga, cara untuk menentukan ukuran kertas dan orientasinya. Langsung saja klik tab Pack Layout, dalam grup Pack Layout pilih Size. Nah, setelah kalian mengklik
icon size, otomatis keluar beberapa ukuran pada kertas, dari yang ukuran 21,59 cm kali 27,94 cm sampai B5. Jika kalian ingin ukuran kertas kalian A3, maka klik kertas yang berukuran A3 atau 29,7 cm kali 42 cm. Nah, secara otomatis kertas tersebut ukurannya berubah menjadi A3. Kemudian jika kalian ingin kertas tersebut ukurannya A4, maka klik kembali icon size pada grup pack layout. Kita cari A4. Nah, secara otomatis ukuran kertas itu akan berubah menjadi A4. Kemudian cara untuk menentukan orientasi dalam kertas, langsung saja klik orientasi pada grup pack layout. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu yang pertama ada potret dan landscape. Jika kalian ingin kertas tersebut berorientasi landscape, maka klik icon landscape pada orientation. Nah, secara otomatis kertas tersebut berubah menjadi orientasi landscape. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengaturan isi dokumen. Yang pertama, cara untuk meratakan kanan dan kiri paragraf. Dalam penggunaan Word, untuk meratakan kanan dan kiri tulisan atau paragraf, menggunakan icon Justivity yang ada pada tab Home. Langsung saja. Caranya, seleksi semua paragraf yang ingin diratakan kanan dan kirinya. Setelah itu, klik tab Home, lalu klik icon Justivity. Nah, otomatis paragraf tersebut berubah menjadi paragraf atau tulisan yang rata kanan dan kiri. Ada juga cara cepatnya, yaitu seleksi semua paragraf yang ingin dirata kanan kirikan, kemudian tekan Ctrl plus J. Nah, secara otomatis paragraf tersebut berubah menjadi rata kanan dan kiri. Kemudian yang kedua, cara untuk memanfaatkan increase dan decrease indent. Icon increase untuk menggeser teks ke arah kanan, sedangkan decrease indent untuk menggeser teks ke arah kiri. Cara penerapannya, seleksi teks atau paragraf yang Anda inginkan, kemudian
klik tab Home, lalu klik tombol atau icon Increase untuk menggeser indent atau menggeser paragraf ke arah kanan. Jika Anda ingin atau kalian ingin paragraf tersebut atau kata tersebut bergeser ke arah kiri, maka klik icon Decrease Indent. Secara otomatis paragraf atau teks tersebut bergeser ke arah kiri. Nah, selanjutnya yang ketiga, mengurutkan teks, number, dan date dengan menggunakan short. Di sini sudah ada teks yang berupa number, terus teks serta date. Namun ini semua tidak berurutan. Jika kalian ingin menggunakan cara yang cepat, bisa menggunakan icon short yang ada di tab Home. Caranya, seleksi teks yang ingin diubah menjadi number, date, atau teks. Kali ini saya ingin mengubah number terlebih dahulu. Kemudian masuk ke tab Home, pilih icon short. Nah, kemudian pilih paragraf karena ini sebuah paragraf juga. Terus kita atur, pilih number, pilih descending karena ini ke bawah. Kalau tulisannya ke samping, pilih ascending. Kemudian klik OK. Maka secara otomatis ini akan berurutan mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kalau seumpama kalian ingin mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, pilih icon short lagi, kemudian pilih ascending, klik OK. Nah, otomatis dia berubah ke urutan yang terkecil hingga yang terbesar. Terus lanjut, ini yang teks, kita selection, klik short, teks, ascending kalau kalian ingin yang dari urutan terkecil. Maksudnya kalau teks awalan dari A, maka pilih ascending, terus OK. Nah, otomatis dia akan terurut sendiri dari abjad A sampai dengan Z. Tapi ini hanya sampai D saja. Selanjutnya lanjut ke date. Kita selection juga, block, klik icon short. Nah kan, ini sudah dari awal saya sudah atur sedemikian rupa, tinggal klik OK. Nah, otomatis tanggal atau tahun ini terurut dari yang terkecil, maksudnya tahun yang terkecil sampai tahun yang terbesar. Kemudian nomor 4 yaitu cara penomoran dalam laporan. Kali ini untuk memberi nomor pada laporan atau tiap paragraf dapat menggunakan icon numbering. Langsung saja klik tab Home, kemudian klik icon numbering yang panah bawah. Nah, otomatis akan keluar beberapa pilihan yang ada di icon numbering.
ada abjad huruf kapital, kemudian angka, sampai dengan angka Romawi. Kemudian nomor 5 yaitu pemberian subskrip dan superskrip. Di sini superskrip sendiri adalah performatan penulisan huruf dengan ukuran yang lebih kecil dan ditulis agak ke atas. Sedangkan subskrip adalah performat penulisan huruf dengan ukuran yang lebih kecil dan ditulis agak ke bawah. Nah, biasanya digunakan untuk menuliskan rumus-rumus matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada dua tulisan, yaitu S2HO dan juga log. Yang S2HO ini rencananya saya akan ubah menjadi subskrip. Caranya blok tulisan S2HO, kemudian klik home, lalu klik icon subscript. Nah, otomatis kata yang sudah kita pilih ini akan berubah menjadi kecil dan agak ke bawah. Nah, yang tulisan log ini rencananya saya akan ubah menjadi superscript. Sama caranya juga, tab blok, kemudian klik tab home, klik icon superscript. Nah, dia otomatis berubah menjadi kecil dan tulisannya agak ke atas. Kemudian nomor 6, pemberian shading pada teks, baris atau paragraf. Nah, untuk menambah warna variasi pada teks agar tampilannya lebih indah dan menarik, berikan warna atau arsir pada latar belakang teksnya atau shading. Caranya, pilih teks seperti ini, lalu klik tab home, lalu klik icon shading. Klik panah bawah untuk memilih warna yang ingin kalian pakai. Seumpama memakai warna kuning. Nah, otomatis latar pada teks akan berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang find and replace. Find and replace di sini fungsinya sama saja, untuk mencari kalimat pada paragraf dengan cara cepat. Langsung saja caranya, klik tab home, kemudian klik perintah find, lalu masukkan teks atau kata yang ingin dicari pada kolom yang tersedia. Nah, di sini saya ingin mencari kata-kata tersebut. Nah, otomatis dalam sebuah teks di sini sudah terdeteksi kata tersebut di dalam sebuah teks ini tanpa kalian mencari secara manual. Kemudian replace juga sama fungsinya untuk mencari kata atau kalimat
pada sebuah paragraf dengan cepat. Caranya, klik tab Home, kemudian klik icon Replace. Nah, masukkan kata pada berita Find Word. Nah, di sini saya ingin mencari kata-kata masyarakat dalam paragraf tersebut. Kemudian klik Find Text. Nah, yang membedakan di sini yang tadi belakangnya berwarna kuning dan di sini berwarna putih keabu-abuan. Tapi fungsinya sama saja untuk mencari kalimat atau kata pada sebuah paragraf. Dan selanjutnya yaitu mengaktifkan icon heading. Yang pertama yaitu caranya seleksi pada subjudul terlebih dahulu ya. Kalau subjudul ini menggunakan heading 2, sedangkan judul ini menggunakan heading 1. Heading 2 diklik dan setelah itu kita atur ukurannya dan jenis fontnya. Jangan lupa di control board. Oke. Maka heading 2 ini sudah aktif. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi C, yaitu tentang menu insert. Menu insert ini digunakan untuk memasukkan objek ke dalam dokumen. Pada menu ini terdapat 7 ribbon grup. Yang pertama, di sini ada text. Text ini berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan pada lembar kerja. Yang pertama, di sini ada cover page. Cover page ini berfungsi untuk memberikan sampul pada halaman. Sedangkan blank page ini berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong. Sedangkan page break berfungsi untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Ribbon group yang kedua yaitu table. Tabel ini berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada lembar kerja. Jadi, picture ini berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dalam komputer. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pertama yaitu klik menu insert, lalu arahkan ke picture. Dan di sini kan ada pilihannya this device dan online device. Kalau this device itu gambar yang berisi di dalam komputer, sedangkan online picture itu gambar yang memerlukan jaringan internet. Nah, sedangkan saya ingin mengambil foto yang berisi di dalam komputer ini. Klik insert ya. Jadi, pilihlah foto yang sesuai dengan keinginanmu. Misalkan saya mau mengambil foto ini, diklik dan klik insert. Maka tampilan gambar pun akan muncul. Lalu cara mengecilkan, klik arah panah yang ada di pojok dan klik shift. Maka gambar itu akan teratur dan bagus. Yang kedua yaitu save. Save ini digunakan untuk memasukkan atau menyisipkan gambar, baik itu gambar bangunan seperti line, rectangle, basis shape, block around. Block around itu sering disebut dengan tanda panah, flowchart, stand and banner, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya untuk
memasukkan shape. Misalkan saya ingin membuat love. Lalu misalkan ingin mengganti warna, yaitu klik save fill, lalu diganti warna merah dan outline-nya diganti warna hitam. Jika gambarnya ingin bagus, maka gunakan save effect. Dan selanjutnya yaitu Smart Art. Smart Art ini berfungsi untuk menyisipkan macam-macam objek seperti struktur organisasi, chart, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya, klik menu Insert. Lalu di sini maka akan tampilan jendelanya akan terlihat. Di sini klik All, List, Proses, Circle, Metrik, Piramid. Jadi misalkan saya ingin membuat siklus hidup kupu-kupu. Ya, di sini maka saya akan memilih gambar ini, lalu diklik OK. Maka di sini kan lingkar-lingkarannya kan ada 5. Kalau cara mengurangi dihapus ya, jadinya nanti lingkarannya tinggal 4 begini. Misalkan, bentar ya, saya geser ya. Misalkan di sini saya menggambar pupa, maka langsung ditulis pupa atau circelis, dan yang kedua yaitu, saya lihat ya. Di sini ada dewasa atau sering dinamakan kupu-kupu dewasa. Dan di bawah ini dinamakan telur. Dan selanjutnya yaitu larva. Maka siklus hidup kupu-kupu ini sudah jadi. Dan kita tarik ke bawah. Maka kita beri judul siklus hidup hewan. Jika dari Smart Art ini kita ganti menjadi yang lebih menarik. Caranya bagaimana? Diklik 2 kali dan di sini tuh ada, dipilih desain ya, jangan lupa. Di sini ada pilihan Basement for Document dan 3G. Ini 3G bisa seperti ini. Dan ini sering dinamakan 3 dimensi. Jadi kita milih terserah seperti ini, terserah ya. Kita milihnya seperti apa. Itu tadi fungsi Smart Art.
Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan chart. Chart ini digunakan untuk menyisipkan grafik pada halaman dokumen. Bagaimanakah langkah-langkahnya untuk memasukkan gambar yang ada di chart tersebut? Jadi caranya klik menu insert, lalu pilihlah chart, dan selanjutnya maka akan tampil jendela seperti ini. Di sini ada pilihan column, line, pie, bar, area, stok, surface, dan lain sebagainya. Kalau pie ini biasanya digunakan untuk diagram lingkaran. Ini line ini kadang digunakan diagram garis. Ini digunakan untuk diagram bata. Jadi misalkan saya ingin membuat diagram batang untuk soal matematika ya. Jadi saya memerlukan column. Lalu klik ini, lalu diklik OK. Di sini maka tampilan Microsoft Excel untuk mengatur dalam chart tersebut. Misalkan kategori 1 ini diisi beras dan ini diisi gula. Dan kategori ketiga ini diisi minyak, diisi garam. Maka tampilan ini akan berganti ya. Ini diganti kilo. Ini liter. Ya, jadi ini nanti diisi misalkan ini berasnya 5. Ini 8 gulanya, minyaknya 2 dan garamnya 3. Maka tampilan chart ini akan berganti seperti ini. Aturlah sesuai dengan keinginan. Jadi sekarang fungsi screenshot. Screenshot ini digunakan untuk mengambil tangkapan layar dan link ini digunakan untuk menghubungkan tautan, link atau dokumen hingga objek lainnya. Hyperlink ini berfungsi untuk memasukkan sebuah link atau URL web tertentu ke dalam dokumen. Yang kedua yaitu bookmark. Bookmark ini berfungsi untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lainnya. Dan ini cross referensi. Cross referensi ini digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek, baik itu gambar, tabel, dan lain sebagainya. Dan baru memasuki header dan footer. Dan header ini digunakan untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header. Dan selanjutnya yaitu footer. Footer ini berfungsi untuk menambahkan teks atau objek pada bagian dokumen atau bagian footer. Page number. Page number ini berfungsi untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Dan selanjutnya yaitu teks. Teks ini berfungsi untuk membuat objek teks dengan berbagai efek dan bentuk. Ada pilihannya text box dan quick start word art dan signature length, date time, object.
Dan selanjutnya yaitu memasuki simbol. Simbol ini adalah submenu yang berguna untuk menyisipkan berbagai simbol umum. Caranya, excitation. Saya ingin menampilkan sebuah excitation untuk contoh rumus ya. Excitation ini berfungsi untuk menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika ke dalam lembar kerja. Caranya tadi seperti itu tadi, klik insert dan klik menu excitation dan arahkan pada rumus yang kamu inginkan. Misalkan saya ingin menggunakan Fourier series seperti ini. Dan ini nanti bisa dirubah, misalkan n-nya diganti 2, berapapun bisa, tinggal diklik aja. Dan di sini saya akan menjelaskan simbol. Simbol itu berfungsi untuk menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja. Cara-caranya adalah klik insert dan arahkan ke simbol dan pilih more symbol. Pilihlah simbol yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kamu. Misalkan saya ingin memasukkan simbol ini ke lembar kerja yaitu TM. Lalu diklik TM-nya tersebut dan diklik insert. Maka TM ini akan muncul. Misalkan lagi, saya ingin memasukkan gambar persen, simbol persen. Lalu simbol persen pun akan muncul juga. Lalu setelah itu itu tadi fungsi-fungsi menu insert. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-C, yaitu poin kedua, membuat daftar gambar secara otomatis. Jadi, membuat daftar gambar secara otomatis itu dilakukan dengan mudah dengan menggunakan fitur Insert Table of Figure. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan Insert Table of Figure? Caranya seperti ini. Yang pertama, masukkan gambar ke dalam halaman. Kita kan tadi punya gambar yang banyak, jadi langsung saja klik kanan dan diklik Insert Caption. Dan selanjutnya itu akan muncul jendela caption. Karena untuk penulisan di Indonesia itu menggunakan judul yang diawali dengan kata gambar, maka kita harus membuat tabel baru. Yang pertama, new label. Di sini diklikkan gambar. Lalu klik OK. Caption ini akan menjadi gambar 1. Position itu pengaturan di mana letak judul gambar akan ditampilkan atau ditempatkan. Sedangkan extrude label from caption ini digunakan untuk menambahkan angka atau caption pada bab setelah kata gambar. Jadi setelah itu klik OK dan ditambahkan di bawah gambar dengan judul tersebut. Dan ini kan sudah muncul. Dan sekarang tinggal tambahkan caption atau judul pada gambar di atas. Misalkan gambar 1. Siswa sedang di dalam kelas.
Dan ini tadi kan ada gambar yang kedua, yaitu siklus hidup kupu-kupu ya. Jadi sekarang diklik kanan, dilakukan kayak tadi, insert caption, dan di sini ada keterangan gambar 2. Lalu klik OK. Di sini dan ditambahi nama judul gambar tersebut. Gambar 2, siklus hidup kupu-kupu. Dan kita cari gambarnya lagi. Dan selanjutnya ini ada gambar yang ketiga. Jadi diatur kayak tadi ya. Diklik insert caption. Ini ada keterangan gambar 3, langsung klik. Dan diberi tambahan untuk judulnya. Gambar 3, penjualan di pasar. Dan sudah selesai. Gambar yang ada di lembar kerja Anda sudah diklik insert caption semua ya. Kalau sudah, sekarang selanjutnya untuk membuat daftar gambar. Jadi untuk daftar gambarnya, posisikan kursor di halaman baru, biasanya di bawah daftar isi atau tabel of content. Jadi di sini diberikan judul dulu ya, daftar gambar. Jadi ini diseleksi, dikasih Ctrl B, dan ukurannya dan jenis hurufnya diganti jenis Roman ya, ukurannya 12, dan diklik center. Nah, setelah itu pada ribbon klik references, dan setelah itu klik menu insert table of figure dan diklik modifikasi untuk dapat mengubah font. Ini diganti Times New Roman ya, ukurannya 12, dan oke. Setelah itu diklik oke, maka daftar gambar otomatis akan jadi. Dan daftar gambar sudah jadi ya. Silakan dicoba untuk tutorial membuat daftar gambar secara otomatis. Untuk materi selanjutnya yaitu membuat nomor halaman pada dokumen. Langkah pertama yaitu masuk pada tab insert. Lalu pilih yang kelompok header and footer. Kan ini ada 3 pilihan ya, ada header, footer, and page number. Kita akan pilih yang page numbernya. Nah, ini ada banyak sekali pilihannya juga, ada top of page, bottom of page. Kalau yang top of page ini untuk menempatkan nomor halaman di bagian atas. Lalu yang bottom of page ini digunakan untuk menempatkan nomor halaman di bagian bawah. Kalau yang page margin ini digunakan untuk menempatkan nomor halaman di samping kiri dan kanan halaman. Kalau yang current position ini digunakan untuk menempatkan nomor halaman di posisi kursor. Untuk sebagai contohnya, mari kita gunakan yang top of page aja ya teman-teman. Kita akan menggunakan, terserah kalian mau pilih yang mana, ada beberapa pilihan. Ada yang di nomor halamannya di sebelah kiri, ada yang di sebelah tengah, dan ada yang di sebelah kanan. Mari kita pilih yang di tengah aja ya.
Nah, setelah kita klik tadi pasti akan muncul secara otomatis halaman itu ada di posisi tengah atau posisi yang kalian inginkan tadi. Setelah itu kalian bisa tutup header and footer-nya. Coba ya kita menambahkan lembar kosong lagi. Apakah sudah ada halaman selanjutnya? Nah, secara otomatis teman-teman sudah ada ya. Pertama, ini ada halaman 1, keduanya juga sudah secara otomatis ada halamannya, langsung halaman 2. Selanjutnya kita akan membuat format nomor halaman yang berbeda dalam dokumen yang sama. Teman-teman harus menyediakan beberapa dokumen yang tidak ada halamannya dan yang sudah ada halamannya. Contoh file seperti ini ya. Di lembar kerja ini tidak ada nomor halamannya. Contoh yang atas juga tidak ada halamannya dan yang bawah juga tidak ada halamannya. Tapi untuk lembar kerja yang selanjutnya sudah ada nomor halamannya. Seperti yang ini. Sudah ada nomor halaman angka 1 pada lembar kerja selanjutnya. Kembali pada lembar kerja yang pertama. Kita pilih yang tab page layout. Pilih yang page setup ya. Pilih yang break. Dan karena banyak sekali pilihannya, ada 2 kelompok page break dan selection break. Kita pilih yang next page pada section break. Otomatis akan keluar lembar kerja selanjutnya. Kita copy terlebih dahulu file yang di lembar kerja selanjutnya yang sudah ada nomor halamannya. Kita blok semua, kita copy, lalu masuk ke file pertama, kita pastekan. Nah, seperti ini teman-teman. Lembar kerja yang pertama ini tidak ada halamannya, tapi lembar kerja selanjutnya sudah ada halamannya secara otomatis. Bagaimana untuk membuat nomor halaman yang berbeda? Kita masuk ke klik ganda, klik ganda sampai keluar header and footer tools. Masuk ke grup header and footer yang sebelah kiri ini ya. Masuk ke page number. Kita tidak akan memilih top of page, bottom of page atau yang di bawahnya ini, tapi kita akan masuk ke format page number. Nah, ini teman-teman, kita pilih angka untuk halamannya. Bisa pilih angka, bisa pilih abjad, atau bisa pilih halaman yang I1, I2, I3, dan selanjutnya. Terserah teman-teman ya, maunya sesuai kebutuhan saja. Contoh, kita akan membuat halaman I. Untuk selanjutnya, kita tidak langsung mengklik OK, tapi kita pilih yang Start at dulu. Kita sesuaikan halamannya, mau halaman pertama, kedua, atau ketiga, sesuai kebutuhan ya teman-teman. Baru kita pilih OK. Setelah itu, karena belum tampil halamannya, kita pilih terlebih dahulu page number. Sekarang sesuai kebutuhan terlebih dahulu juga, kita boleh pilih top of page atau bottom of page. Kita pilih yang top of page ya, karena lembar selanjutnya ini ada di bawah agar berbeda.
Teman-teman boleh memilih yang posisi kiri, posisi tengah, atau posisi yang kanan. Tapi kita pilih yang posisi tengah ya. Nah, ini baru muncul teman-teman. Halaman I-nya ada di tengah. Kita bisa keluar dengan mengklik close header and footer. Jadi halaman yang pertama ini sudah memakai halaman I. Tapi untuk halaman selanjutnya memakai halaman 2 atau menggunakan angka 2 sebagai nomor halamannya. Untuk selanjutnya juga sama. Ini memakai nomor angka 3 sebagai halamannya. Materi selanjutnya ialah tentang membuat header dan footer. Teman-teman tahukah header dan footer itu? Header ialah bagian dari dokumen yang muncul di margin atas. Sedangkan kalau footer itu bagian dari dokumen yang muncul di margin bawah. Fungsi header dan footer pada Microsoft Word ialah sebagai catatan atau tulisan yang berada di bagian atas maupun di bagian bawah. Catatan ini biasanya bisa halaman, nama, atau alamat sesuai kebutuhan. Kalau header biasanya di atas dan kalau footer biasanya di bagian bawah. Biasanya diklik ganda di bagian mana saja, di margin atas atau di margin bawah dokumen. Contohnya seperti ini. Secara otomatis header akan keluar dan footer juga akan keluar. Seperti contoh, kita akan menuliskan Universitas Nahdlatul Ulama. Yang bawah juga kita akan beri pick number. Setelah selesai, kita bisa close header and footer. Secara otomatis, saat kita akan membuka lembar kerja baru, header dan footernya secara otomatis sudah ada di tampilan lembar kerja baru. Seperti contoh. Nah, seperti pada lembar kerja yang pertama, ini sudah ada nama Universitas Nahdlatul Ulama di bagian atas dan halamannya di bagian bawah. Dan lembar kerja yang kedua juga secara otomatis sudah ada Universitas Nahdlatul Ulama di bagian atas dan di bagian bawahnya sudah ada halaman kerjanya. Dan selanjutnya kita akan memasuki materi E. Poin ke-1 yaitu mengkategorikan judul dan subjudul. Bagaimanakah cara langkah-langkahnya untuk membuat judul dan subjudul itu? Jadi langkah-langkahnya yaitu klik menu home. Jadi klik menu home dan setelah itu buatlah judul. Misalkan bab 1 pendahuluan. Maka di blok terlebih dahulu dan gunakan heading. Jadi di sini nanti diganti jenis huruf dan ukuran hurufnya yaitu 12 dan warnanya hitam. Jangan lupa di center atau Ctrl E ya. Dan setelah itu di Ctrl V dikasih.
Dan untuk subjudulnya yaitu A. Latar belakang. Jadi subjudulnya itu menggunakan heading 2. Dan jangan lupa diganti untuk ukuran huruf dan jenis hurufnya ya, kita pakai Times New Roman. Setelah itu kita buat untuk isi dari subjudulnya. Misalkan latar belakang ya, keberhasilan peserta didik, misalkan keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran menjadi tujuan utama. Kita ganti dulu, ini menggunakan heading 3 ya, dan di sini diganti hurufnya yaitu Times New Roman, dan kita sesuaikan dengan latar belakangnya. Dan di rata kanan kiri atau dinamakan dengan distribusi. Ini masih ada lanjutannya ya. Ini lanjutkan sendiri ya nanti ya. Jadi itu tadi cara penulisan untuk judul, subjudul maupun isi judulnya ya. Itu tadi caranya. Jadi menggunakan heading 1, heading 2, dan heading 3. Setelah itu klik OK ya. Silakan ditirukan untuk tutorialnya tentang judul, subjudul, dan isi judul dengan harus menggunakan heading 1, heading 2, dan heading 3. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan materi E, poin yang kedua yaitu menerapkan table of contents. Sebelum saya menerapkan table of content, maka saya akan menjelaskan toolbar yang berisi icon-icon yang ada pada toolbox references. Jadi, reference ini mempunyai beberapa ribbon group yang masing-masingnya memiliki fungsi tersendiri. Jadi, table of content ini berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar isi pada dokumen. Sedangkan alt text ini untuk mengelola paragraf terpilih dalam daftar isi yang sudah dibuat. Sedangkan update table ini digunakan untuk memperbarui daftar isi yang telah dibuat. Dan ini ada footnotes. Footnotes ini berisi icon insert footnote. Insert footnote ini berfungsi untuk membuat catatan kaki pada bagian bawah halaman. Dan ada insert endnote. Insert endnote ini berfungsi untuk membuat catatan di akhir bab atau halaman. Sedangkan show notes ini berfungsi untuk menampilkan lokasi catatan footnote atau endnote. Dan ini ada citations dan biografi. Jadi, insert citation ini berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah yang dipilih. Sedangkan style
ini untuk memiliki bentuk daftar pustaka yang diinginkan. Jadi bentuk daftar pustaka ini banyak jenis-jenisnya. Ada apa? Ada MLA, ada Cicago, GB7714 dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya yaitu bibliografi atau dinamakan biografi. Biografi ini digunakan untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen. Dan selanjutnya yaitu ada caption. Caption ini terdiri dari icon insert caption. Insert caption ini berfungsi untuk menambahkan keterangan pada ilustrasi atau gambar yang sudah ada. Dan selanjutnya ini yaitu ada icon insert table of figure. Ini digunakan untuk menambahkan daftar isi gambar yang dimasukkan ke dalam dokumen. Dan selanjutnya ada group index. Group index ini berisi icon max entry. Max entry ini berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Dan ada icon insert index. Icon insert index ini berfungsi untuk menyisipkan daftar kata ke dalam dokumen. Dan selanjutnya, grup yang terakhir yaitu table of authorities. Ikonnya berisi apa saja? Jadi, ikonnya yang pertama yaitu berisi mark citation. Mark citation ini untuk menandai kutipan. Jadi beda ya, kalau mark entry tadi untuk menandai masukan baru ke dalam dokumen, sedangkan ini mark citation itu untuk menandai kutipan. Dan insert table of authorities ini berisi untuk membuat daftar kutipan. Begitu tadi fungsi-fungsi yang ada pada tombol icon references. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menerapkan tabel of content dengan membuat daftar isi secara otomatis. Ini saya punya judul sebuah makalah dan dia belum ada daftar isinya ya. Jadi lebih terutama dengan kategorikan judul dan subjudul yang ada pada dokumen dengan klik selection pada judul. Misalkan ini daftar isi, saya seleksi, dia menggunakan tipe heading yang diinginkan. Yang pertama kan heading 1 untuk judulnya, jadi ini diganti jenis huruf Times New Roman, dan ini ukuran huruf 12 dan warnanya hitam di bold, di rata tengah atau dinyatakan dengan kontrol center ya. Dan selanjutnya di sini ada lagi contohnya. Ini bab 1 ya pendahuluan. Ini tuh menggunakan heading 1 karena dia itu untuk judulnya. Dan ganti jenis dan lakukanlah untuk semua judul dan subjudul dalam lembar kerja. Jangan lupa di board. Dan ini latar belakang masalah ini merupakan contoh heading 2 ya, karena dia masuk heading 2 itu karena untuk subjudul. Ini diganti Times New Roman, dan ini ukuran 12 ya.
dan lakukanlah sampai subjudul dan judulnya tadi benar ya. Baik, kalau sudah diatur heading 1, 2, 3-nya, baik itu judul, subjudul maupun isi, baik, sudah selesai diatur semua. Untuk atur stylenya pada heading yang sudah dipilih pada lembar kerja. Kalau sudah, sisipkan halaman khusus untuk daftar isi. Jika belum ada, berhubung saya sudah ada, maka saya klik tombol atau tabel references, klik table of contents, dan setelah itu boleh milih automatic table 1 atau milih automatic table 2. Saya ingin memilih tabel automatic table 1 ya, dan sudah langsung jadi untuk daftar isi. Terus ya. Dan setelah itu sesuaikan format tulisan pada daftar isi dengan cara seleksi pada bagian daftar isi, kemudian atur jenis font dan ukurannya pada tab Home. Jadi ini diganti ukuran 12 ya semuanya, dan diganti timus birunya. Baik, untuk daftar isi secara otomatis sudah diberikan tutorial. Silakan dicoba untuk membuat daftar isi secara otomatis. Selanjutnya ialah materi tentang membuat daftar tabel. Biasanya kalau secara manual itu kita masuk pada insert, lalu klik pada grup tabel, insert tabel. Kita kasih nama dulu ya tabelnya, tabel 1.1, saya kasih nama saya. Tabelnya sesuai kebutuhan ya. Untuk tabel selanjutnya secara manual juga. Selanjutnya materinya ialah membuat daftar tabel otomatis. Pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu ya. Buat tabel sesuai keinginan, terserah mau berapa kolom dan berapa baris. Selanjutnya kita klik kanan pada tabel, pilih yang insert caption. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Yang di caption ini kita baru memberikan judul pada tabel tersebut. Terserah mau judul seperti apa. Contoh ya, saya beri nama tabel 1.2. Saya kasih nama saya. Pada labelnya kita klik yang tabel. Karena ada 3 pilihan, kita klik yang tabel ya. Oke, kita klik. Secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Tabel 1.2 saya. Untuk tabel selanjutnya, tabel kedua, ketiga, dan seterusnya sama seperti cara yang seperti ini tadi. Kita buat tabel terlebih dahulu, lalu klik kanan, baru pilih insert caption. Lalu bagaimana kalau sudah berganti bab?
sama. Caranya juga seperti ini. Kita klik tabelnya terlebih dahulu. Kita buat tabelnya, lalu klik kanan, pilih insert caption, lalu akan berganti judul seperti ini, tabel 2. Kita kasih nama juga 2.5 saya. Kita klik OK. Contohnya seperti ini kalau sudah beda bab. Sekarang kita akan mencantumkan bab pada daftar isi. Kita buat terlebih dahulu daftar isinya. Biasanya lampiran tabel ini atau gambar ditempatkan di lampiran saat di daftar isi. Kita perbesar terlebih dahulu. Cukup ya teman-teman. Langkah selanjutnya ialah klik insert, lalu yang blank page ini ya untuk membuat daftar isi terlebih dahulu tadi. Lalu pilih yang reference, pilih yang tabel, insert table of figures. Nah, otomatis muncul seperti ini teman-teman. Lalu pilih option yang 2 seperti ini. Sudah, ini pilih format yang from template, captionnya juga caption yang tabel karena kita akan mengerjakan tabel. Klik OK. Tabel secara otomatis akan sudah tercantum seperti ini dalam daftar isi. Ini akan mempermudah kalian saat mengerjakan tabel yang banyak atau gambar juga bisa. Nah, kemudian untuk menyimpan dokumen dalam bentuk web, ini file tadi pendahuluan. Kita klik di file, kemudian pilih save as, pilih di mana Anda menyimpan dokumennya. Kalau saya di dokumen, klik, kemudian di save as tipe ini kita pilih web page. Nah, kemudian klik save, klik continue, klik selesai. Nah, bagaimana tampilannya? Nah, kita cari filenya ini. Ya, begini tampilan dokumen dalam bentuk web. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat sumber dan daftar pustaka secara otomatis. Yang pertama, kita akan membuat sumber versi APA dan versi IEEE. Yang pertama caranya klik reference, kemudian pilih stylenya, ini sudah APA, kemudian insert citation, klik add new source. Nah, ini author, ini judul, misal membuat sumber. Author ini misal bilang
Ibnu Afandi. Judulnya membuat judul. Book autornya atau penulis bukunya Afandi. Titelnya atau judul bukunya semisal aplikasi komputer, tahunnya semisal 2018, halamannya semisal 3, city atau kotanya semisal Sidoarjo, kemudian publisher atau penerbitnya Caca Unusida Press, dan klik OK. Muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat yang style IEEE. Caranya sama, insert citation, kemudian add new source, autornya atau penulis misal Dwi Noviana, tahunnya semisal 2020, titelnya semisal penelitian tindakan kelas, tahunnya semisal 2020. Maaf, ini titel ini misal penelitian karakter, halamannya semisal 34, kotanya semisal Mojokerto, publishernya tentu saja NUS. Oke, klik OK, dan muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk memunculkan sumber daftar pustaka secara otomatis, kita cukup klik bibliografi, kemudian insert bibliografi. Nah, muncul otomatis seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi G. Poin yang pertama yaitu membuat lampiran-lampiran. Jadi kita membuat contoh sebuah lampiran. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkahnya yang pertama diklik home. Setelah itu, buatlah halaman kosong untuk lampiran di bawah daftar pustaka. Jadi lampiran itu terletak pada bawah daftar pustaka ya. Setelah itu kita klik. Kita membuat contoh sebuah lampiran. Misalkan lampiran pertama lampiran 1 yaitu justifikasi anggaran kegiatan, dan di bawah ini ya, setelah itu kita gunakan folder. Jadi contoh yang pertama yaitu kita membuat lampiran. Di sini saya akan membuat lampiran 1, justifikasi anggaran kegiatan. Jadi di blok terlebih dahulu dan digunakan headingnya, dan jangan lupa diganti jenis huruf dan ukuran hurufnya
menjadi 12. Warnanya hitam ya. Dan juga ini diganti. Oke, misalkan kita mau membuat justifikasi anggaran kegiatan. Misalkan kita membuat tabel. Tabel berapakah yang kita perlukan? Jadi, tabel yang kita perlukan adalah 5. Dan di bawahnya 2. Dan di sini diisi langsung saja, diklik dan ditulis. Sini ada material. Dan di sini ada justifikasi anggaran. Dan di sini ada kuantitas. Di sini ada harga satuan, dan sebelah pojok ini dinamakan atau diberi nama jumlah atau RP. Kurang RP ya. Setelah itu kita seleksi pada tulisan tersebut dan diganti ukurannya Times New Roman dan hurufnya ukuran huruf 12 ya, jangan lupa dikontrol bold. Setelah itu kita isi. Yang pertama, misalkan rak buku ini. Dan setelah kamu menulis judul dan subjudul, maka saya akan mengetik di bawahnya dengan anggaran yang kita perlukan. Misalkan anggaran saya dalam bentuk tabel. Tabel itu berapa yang kita perlu? Jadi 5 baris. Yang pertama ini diisi material. Dan yang kedua diisi justifikasi pemakaian. Dan setelah itu kolom ketiga diisi kuantitas. Dan selanjutnya diisi harga satuan. Dan yang paling terakhir yaitu diisi jumlah dalam kurung RP. Gitu ya. Lalu diklik enter. Enter itu untuk menambah pada satu baris. Ini diseleksi terlebih dahulu dan di rata tengah atau dinamakan center. Jangan lupa di board ya. Misalkan saya mau mengisi untuk nomor 1, materialnya yaitu rak buku. Di sini justifikasi pemakaiannya yaitu sebagai tempat buku. Dan ini ada 3. Harga satuannya berapa? Harga satuannya yaitu RPTT 300.000 ya misalkan. Dan jumlahnya itu kan otomatis dikali 300 dikalikan 3 jadinya berapa jumlahnya tadi? 900. Betul. Dan setelah itu kita isi lagi.
Isilah data seperti ini dengan terserah ya, atau sesuai dengan kebutuhannya kamu. Misalkan meja belajar. Misalkan nanti harganya diisi sendiri ya, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu kita membuat lampiran kedua. Misalkan lampiran kedua. Lampiran 2 yaitu tentang susunan organisasi, tim kegiatan, dan pembagian tugas. Misalkan ya, contoh ini ya, terserah. Dan setelah itu kita klik enter. Misalkan susunan organisasi, tim kegiatan, dan pembagian tugas itu punya saya dalam bentuk tabel juga. Jadi diklik apa tadi, cari tabelnya, diklik insert dan diklik table. Tabelnya berapa yang perlu berapa kolom yang perlu dibuat untuk tabel. Jadi saya memerlukan tabel ini dengan menggunakan 6 kolom ya. Ini 6 ya. Dan di sini diisi nomor. Dan di sini diisi nama. Dan selanjutnya diisi program studi. Ya. Setelah itu di sini diisi dalam bidang ilmu lah. Bidang saya kan pendidikan. Berarti nanti diisi pendidikan. Betul. Sekarang alokasi waktu. Dan setelah ini dinamakan tugas. Jangan lupa tadi diseleksi terlebih dahulu dan diganti jenis font dan ukuran hurufnya. Di center ya. Oke, pintar. Setelah itu coba kita isi. Kita beri nama siapa? Serah ya namanya. Misalkan ini nomor 1. Namanya Siti Nur Kholilah. Misalkan Siti Nur Kholilah ya. Di sini diisi program studinya, dia itu pendidikan guru sekolah dasar, berarti dinamakan dengan PGSD. Dan setelah itu bidang ilmunya dia itu masuk pendidikan, berarti dia diisi di sini pendidikan. Dan alokasinya itu berapa waktu yang perlu dilakukan dalam pembagian tugas tersebut. Saya memerlukan waktu 12 jam. Tugasnya dia sebagai koordinator. Dan diisi sampai selanjutnya sampai selesai ya. Itu tadi cara untuk membuat lampiran-lampiran. Jadi buatlah lampiran yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Jangan lupa yang huruf lampirannya ini ditebali. Dan selanjutnya yaitu saya akan membuat daftar lampiran secara otomatis. Jadi yang pertama yaitu blok pada lampiran 1, biodata ketua, anggota, dan dosen pembimbing. Ini contohnya ya. Dan setelah itu diklik lampiran 1, biodata ketua anggotanya ini, diseleksi dan klik references. Dan lama kemudian akan muncul jendela caption ini ya. Pilih label.
Di sini tampilan captionnya ini sama saja kita menggunakan daftar tabel maupun daftar gambar. Jadi captionnya ini diisi dengan lampiran. Jika ini tidak ada, maka kita harus klik di caption ini, yaitu lampiran. Dengan cara new label, kita klik lampiran. Dan setelah itu kita klik OK ya. Maka di sini akan muncul tulisan lampiran 1 dan kita ketik judul untuk lampiran satunya apa saja tadi. Baik. Sini biodata ketua, koma, anggota dan dosen pembimbing. Baik, di sini kalau sudah diklik below. Ini tuh below itu bawah gambar. Sedangkan above select item ini di atas gambar atau di atas seleksi. Jadi kita pilih below select item. Oke, klik OK. Dan kita otomatis kita ganti dengan cara home dan diklik style. Di sini klik heading. Kita memilih terserah ya, kita plug dulu. Ya. Di sini kita klik modif. Jadi modif ini agar nanti tulisannya sama. Jadi seperti itu ya. Kita menggunakan Times New Roman dan ukuran jenis hurufnya menggunakan 12. Dan warnanya hitam ya, jangan lupa. Di sini ya betul. Lalu kita klik OK. Maka tampilan akan seperti ini. Dan tadi untuk penulisan lampiran tadi kita hapus ya. Dan aturlah sesuai tadi caranya pada setiap judul lampiran. Dan setelah itu, baik, kalau sudah diatur tadi untuk insert captionnya tadi, sekarang saya akan membuat judul. Di sini penempatannya itu di bawah daftar gambar ya. Jadi daftar lampiran itu berada di bawah daftar gambar. Coba kita berikan judul daftar lampiran. Jangan lupa diklik di selection dan diganti ukurannya ya, dan di center, diklik Ctrl B. Baik. Dan selanjutnya yaitu saya akan menampilkan untuk daftar lampirannya dengan cara klik references ini ya, dan setelah itu klik caption. Di dalam caption ini diklik insert table of figure. Di sini saya tab leadernya mengambil titik-titik. Baik. Dan caption labelnya itu dinamakan dengan lampiran. Dipilih ya. Dan di sini diklik modifikasi. Ini tulisannya itu nanti bisa berubah. Gitu ya.
Ini name ini diganti daftar lampiran. Dan untuk ini formatting, jenis hurufnya pakai Times New Roman dan ukurannya pakai 12 ya. Dan di sini ada spasinya 1,5. Dan ini rata kanan kiri. Dan afternya, before afternya itu 0. Kita pakai 0. Sudah selesai. Dan kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Dan setelah itu kita klik OK lagi. Ditunggu sampai sudah bisa. Oke, baik, ini sudah selesai untuk daftar lampirannya dan sudah muncul. Itu tadi tutorial dari saya untuk membuat daftar lampiran secara otomatis dan untuk mempermudahkan kita baik untuk menulis daftar lampiran. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyimpan dokumen dalam beberapa bentuk. Untuk yang pertama, menyimpan dokumen read and write, di mana dokumen read and write ini nantinya setelah kita simpan, dokumen yang kita simpan tersebut bisa dibaca dan bisa diedit kembali. Caranya bagaimana? Setelah kita membuat dokumen, kemudian klik tombol ini, save, lalu yang ini save langsung, kemudian pilih di mana Anda akan menyimpan dokumen. Misal kita taruh di dokumen sini ya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Lalu kita ubah judulnya, misalnya judulnya pendahuluan. Nah, pastikan ini masih dalam bentuk Word dokumen. Kemudian langsung klik save. Nah, otomatis dokumen yang telah di save tersebut otomatis tersimpan di My Dokumen yang ada di laptop kita. Kemudian yang kedua, menyimpan dokumen dalam bentuk read atau hanya bisa dibaca saja tanpa bisa diedit kembali. Caranya sama seperti yang tadi, klik ikon save, atau kalau begitu file, kemudian di save as. Nah, tetap di dokumen. Untuk judul tetap kita beri judul pendahuluan. Nah, di sini save as tipe yang tadinya untuk dokumen read and write itu dalam bentuk Word dokumen. Untuk yang dokumen dalam bentuk read saja kita ubah menjadi PDF. Nah, kemudian langsung kita save. Bagaimana tampilannya? Kita cari ini pendahuluan yang dalam bentuk read and write. Oke, bisa kita edit, hapus, atau ditambahi lagi. Kemudian yang dalam bentuk dokumen read, dalam bentuk PDF, kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Tidak bisa kita edit kembali, hanya bisa dibaca.